Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Sejumlah tantangan dan tugas besar TNI kini berada di pundak Jenderal Gatot untuk diselesaikan. Di antaranya modernisasi serta peremajaan alutsista TNI yang sebagian terbilang tua. Bagaimana wajah TNI di tangan Jenderal Gatot, Panglima TNI yang baru, apa saja prioritas pekerjaan rumah TNI yang harus segera dibenahi. Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Martin Huta Barat. Selamat malam Pak Martin. Malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio Berita 1. Baik. Ya, dan pemirsa, kami juga masih menunggu kehadiran dari pengamat militer Wawan Purwanto. Dan sebelum kita masuk ke dalam topik dialog kita kali ini, kita simak pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang akan melanjutkan program TNI yang telah dirintis Panglima sebelumnya Jenderal Muldoko. Gatot Nurmantio juga akan melaksanakan kebijakan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Artinya TNI akan memperkuat kekuatan Angkatan Laut dan Udara sebagai kekuatan pendukung. Dan berikut pernyataan Jenderal Gatot usai dilantik sebagai Panglima TNI. Saya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan Pak Muldoko, karena TNI kan punya rencana menengah, jangka pendek, menengah, jangka panjang ya gitu. Kemudian apa yang menjadi misi Presiden, poros maritim internasional, tidak ada alternatif lain. Harus mengembangkan dan menguatkan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Karena dengan demikian maka seluruh wilayah Nusantara ini harus bisa. Ya, Pak Martin, tadi ataupun hari ini TNI sudah memiliki Panglima yang baru seperti itu. Ketika Panglima yang baru dilantik, tentunya kita berbicara mengenai tugas, berbicara mengenai tantangan. Menurut Anda tantangan yang paling utama kalau harus disebut skala prioritas yang harus segera dihadapi ataupun dicarikan solusinya adalah apa, Pak Martin? Saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Gatot tadi itu sudah benar ya. Ke depan peranan TNI itu harus dikonsolidasi, terutama antara Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut itu dalam rangka menjaga wilayah kita. Salah satu yang menjadi prioritas pemerintah itu adalah menjadikan laut maritim ini sebagai potensi kekuatan ekonomi. Dan di sini kan peranan TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ya, menjaga sehingga potensi ekonomi ini dapat digarap dengan baik. Tidak mudah lagi kapal-kapal dari luar mencuri ikan-ikan kita. Nah, ini peranan TNI ini bagaimana potensi TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut itu bisa didayagunakan dalam rangka konsolidasi TNI. Saya kira bagus sekali tadi Pak Gatot menyampaikan itu. Ya, ini kan visi dari pemerintah juga kemudian memang mengedepankan poros maritim seperti itu. Nah, untuk TNI sendiri kira-kira jika memang ingin mendukung program poros maritim Indonesia sebagai poros maritim, strategi pertama seharusnya dilakukan apa, Pak? Nah, dan memang harus didukung juga dengan peralatan ya. Peralatan alutsista yang bisa TNI melaksanakan tugasnya. Yang Angkatan Udara dan Angkatan Laut itu memiliki alutsista yang sangat terbatas dan banyak itu yang bekas-bekas lama gitu ya. Peralatan-peralatan lama sekarang memang sudah mulai dikembangkan di Surabaya, pembuatan peralatan-peralatan kapal dan sebagainya ya. Nah, itu saya kira harus didukung oleh pemerintah. Bagaimana potensi dalam negeri ini bisa mengembangkan alutsista yang mendukung kepada peranan TNI menjaga maritim kita. Artinya modernisasi alutsista seperti itu. Dan kemudian untuk memperkuat TNI, terutama untuk modernisasi alutsista kan harus didukung oleh anggaran. Seperti kita ketahui saat ini anggaran hanya sekitar 100 triliun ataupun sekitar 105 triliun rupiah. Kalau misalnya kita bandingkan saja Pak, kemudian dengan Singapura dan Malaysia, ini kan anggaran untuk alutsista ataupun pembelanjaan alutsista bisa mencapai 2 hingga 3% dari APBN mereka, seperti itu. Nah, itu memang alasan klasik ya, tetapi harus kita usahakan meningkat. Ini kan 2016 ini sudah dianggarkan, terutama pengalaman kejadian kemarin itu menyadarkan kita jangan lagi berpikir dengan menggunakan peralatan-peralatan lama saja. Tapi ke depan sudah harus membuat peralatan baru itu
yang menjadi target kita. Jadi anggaran pun harus juga mendukung bagaimana ada peralatan-peralatan baru, peralatan modern yang bisa memerankan peranan TNI menjaga maritim yang begitu luas tadi. Saya kira di 2016 ini sudah kita sadari ada perlunya peningkatan anggaran untuk itu. Tetapi artinya kemudian sudah berbicara Komisi 1 dengan mitranya Kementerian Pertahanan mengenai anggaran alutsista ini yang kemudian akan ditingkatkan? Ya, jadi itu saya kira sudah menjadi komitmen kita ya. Kita juga sadar tidak mudah dengan wilayah yang begini luas ini kita memiliki peralatan yang banyak, memerlukan peralatan banyak, tidak mudah kita untuk secepatnya. Ini kan sangat tergantung kepada keadaan ekonomi kita. Rakyat kita 255 juta juga harus kita tingkatkan kesejahteraan. Nah, tetapi paling tidak saya kira TNI juga harus mampu menanamkan rasa bangga bagi anggota TNI sekarang ini kan. Rasa bangga, kesejahteraannya. Jadi seperti misalnya remunerasi yang sudah meningkat, Pak Muldoko kan sudah berusaha meningkatkan remunerasi. Dan ini harus dijaga gitu, supaya TNI yang rata-rata jarang memiliki kesempatan-kesempatan untuk menambah pendapatannya, maka dia mengharapkan pendapatan gaji ini gitu ya. Ini harus dijaga betul agar dengan gaji yang sangat sederhana, tidak terlalu mencukupi, tetapi harus ada yang kita sebut remunerasi ini didapatkan oleh anggota TNI, dan Panglima ini harus betul-betul menjaga, dan TNI, anggota-anggota TNI dengan gaji yang sedikit pun tapi dia bangga gitu sebagai anggota TNI bahwa dia memiliki panggilan tanggung jawab yang besar untuk kepentingan negara ini. Ya, karena profesionalisme TNI juga kemudian ini menjadi sorotan karena ini salah satu menjadi tantangan ke depan. Ini jadi artinya bagaimana kemudian ke depannya? Apakah kemudian harus dibenahi mengenai pola rekrutmennya, misalnya pola diklatnya, ataupun tadi sudah disinggung mengenai kesejahteraan dari para prajuritnya itu sendiri, sehingga kemudian di satu sisi misalnya alutsista kita genjot untuk dimodernisasi, kemudian kualitas dari personil TNI-nya juga tetap kita tingkatkan, kita jaga, seperti itu. Iya. Ya memang kalau soal pola rekrutmen, soal masalah pelatihan, mutasi dan sebagainya, TNI kan sudah memiliki sistem yang baku ya. Tetapi tidak ada salahnya itu juga selalu dievaluasi kalau kita mau membawa TNI sebagai salah satu organisasi yang modern ya. Nah, tapi salah satu yang perlu dipertimbangkan saya kira adalah soal tangsi-tangsi. Ini barak-barak militer yang dulunya itu dibangun, itu adalah jauh dari kota. Sekarang itu sudah di tengah-tengah kota. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan ke depan bahwa barak-barak, tangsi-tangsi tentara ini dibuat agak ke pinggiran kota. Dan barak-barak yang ada di tengah-tengah kota ini sebenarnya harganya sudah jadi mahal. Itu bisa dijual untuk membangun tangsi-tangsi asrama-asrama TNI yang jauh lebih baik, yang lebih luas, yang bisa membuat hidup mereka itu lebih nyaman gitu ya dengan keluarganya. Nah ini saya kira jangan lagi di dalam kota, tapi sudah harus di pinggiran kota. Itu saya kira perlu menjadi pertimbangan Panglima agar ke depan TNI ini jangan selalu ada gesekan-gesekan di tengah-tengah kota dengan masyarakat ataupun dengan yang lain gitu ya. Mengenai gesekan itu sendiri Pak Martin, ini juga kemudian lagi-lagi menjadi sebuah isu juga yang sensitif ataupun kemudian yang diperhatikan bagaimana ini kan kerap kita dengar ada berita ataupun adanya persoalan konflik oknum anggota TNI dengan masyarakat atau oknum anggota TNI dengan Polri ataupun oknum anggota TNI dengan anggota TNI sendiri. Ini artinya memang sebuah pekerjaan rumah untuk Panglima TNI yang baru untuk segera membenahi agar konflik-konflik seperti ini bisa dihindarkan seperti itu. Nah memang kalau konflik itu dari dulu juga sebenarnya selalu ada ya pertikaian gitu ya. Tetapi kalau kita mau melihat TNI sebagai satu organisasi yang solid ke depan, harus kita jaga jangan sampai potensi konflik itu lebih banyak terjadi. Kalau boleh tidak ada lagi sama sekali ya. Konflik di antara sesama angkatan, konflik dengan masyarakat, dan konflik dengan kepolisian. Nah ini saya kira penting secara khusus kita minta
bagaimana TNI dengan kepolisian itu bisa membangun satu komunikasi kerjasama yang baik agar jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang lalu. TNI dan polisi konflik, rakyat yang ketakutan. Gitu ya. Jadi ini kita pesankan khusus, bagaimanapun juga TNI dan Polri itu harus membangun sinergi. Tidak ada yang perlu harus diperebutkan gitu ya. Yang ada adalah bagaimana berebut tanggung jawab untuk bisa menjaga kepentingan bangsa dan negara kita. Baik, Pak Martin, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.